tes 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 واحد اثنان ثلاثة نبدأ بالبسملة. Kadang orang bilang, oh enak jadi youtuber ya, tinggal videoin aja, edit kayak gini, upload, langsung ada yang nonton. Padahal nggak tahu dibalik itu ya. Awal buat video nggak tahu pun ada monet, gitu. ada udah buat di Cina berapa video subscribernya ada naik dah 800 subscriber. Tiba-tiba ada kawan orang Aceh hubungi ke Cina, bang video udah rame yang nonton tuh, bisa monet. Apa itu monet? Sebenarnya pengen ke Thailand Selatan, ke Myanmar gitu. Saya pengen juga melihat dari muslim Cina itu semangat. Apalagi pengen ke India, ke Pakistan, pengen lihat lah di sana. Pengen buat konten sebenarnya tentang itu. Dari deskripsinya juga saya lihat abang pokoknya videonya harus bermanfaat, yang bisa diambil sesuatu gitu ya, yang dipetik gitu kan. Dari video-video yang paling banyak yang abang buat itu, yang ada hal-hal unik nggak yang pernah terjadi gitu atau syutingnya? Apakah nggak sesuai ekspektasi ketika tiba di lokasi atau gimana gitu? Ada nggak? Itu gimana ya? Di Cina boleh, di Aceh juga boleh gitu. Di Cina misalnya kayaknya enjoy aja. Ketika syuting ada ini penting yang pengen tanya juga, kalau kita syuting ke apalagi ke tempat-tempat orang itu kan mereka agak risih tuh, abang ada izinnya dulu atau gimana tuh? Ya lebih penting, yang paling penting memang izin dulu. Harus izin, kalau nggak ada izin ya nggak tayang. Orang nggak tahu kan tempat ini udah didatangin gitu kan, nggak tahu. Kalau udah ada izin ya kita share gitu. Kalau di Cina tuh kemarin izin juga yang ke masjid itu. Pasti harus izin. Setiap video yang kita shoot semua ada izinnya. Kadang ada juga yang kita jalan atau buat konten gitu. Kan menurut kita setelah diedit kurang menarik, itu nggak tayang, nggak saya upload. Ada juga yang ada gitu, ada beberapa yang gitu ya. Ada usahakan buat konten yang menurut kita bagus dan bermanfaat. Kalau sekali buat yang misalnya ada yang kurang menarik lah kan, itu mengganggu algoritmanya, mengganggu performa semua channel. Ada satu yang bagus membantu performa channel. Itu tiap hari pantengin berapa views per 48 jam, berapa views dalam 1 jam ini. Terus setiap saat saya pantau. Gitu. Ya, konten seperti apa yang cocok ke depannya. Itu dia. Kadang orang bilang, oh enak jadi youtuber ya, tinggal videoin aja, edit kayak gini, upload, langsung ada yang nonton. Padahal nggak tahu dibalik itu ya. Kita buat ini dulu, buat perencanaan minggu ini apa aja. Kemudian setelah video ini video apa, jangan double. Kemudian jangan melenceng terlalu jauh. Kadang kita juga datanglah ke tempat kami, kalau saya lihat cocok, ya bismillah, alhamdulillah dapat konten. Tapi kalau misalnya nggak cocok dengan channel, ya minta maaf atau kita silaturahim aja, menjelaskan gini loh, saya belum bisa membuat konten tentang ini jadi menarik. Mungkin orang lain bisa membuat atau suatu saat bisa buat, ya kita buat. Kita harus pikir juga konsepnya gimana. Berarti proses kreatifnya dipikirin benar ya? Ya, insyaallah lah. Dari mulai analisisnya, kemudian konten-konten yang akan dibuat harus beraturan gitu, dipikirin betul ya? Ada yang nonton kita senang ya. Kita nggak tahu kedepannya masih bisa kreatif atau enggak. Yang penting kita berusaha. Alhamdulillah ada yang nonton, alhamdulillah semoga bermanfaat gitu. Kita senang juga, banyak manfaatnya. Karena berawal dari hobi gitu kan, mengabadikan momen jadi arsip lagi untuk ditonton kedepannya gitu ya. Betul. Oke, sekarang ngomongin tentang YouTube lagi nih. Kira-kira ke depan abang melihat YouTube ini akan gimana gitu? Akan berubah secara drastis cara pembuatannya, videonya, penontonnya gimana? Setiap saat kan YouTube itu melakukan perubahan dari dulu, terutama algoritma, apalagi dari pertama sebelum bisa monet. Kalau nggak salah 2013 atau 2014 baru bisa monet. Itu muncul konten kreator, terus diperketat lagi kontennya harus gini-gini. Saat kita upload pun sekarang makin ketat. Mengandung ini kontennya, mengandung ini checklist kemudian untuk anak-anak apa bukan kan. Betul. Kemudian ada peringatan copyrightnya makin ketat. Yang namanya platform terus berubah kan kita nggak tahu juga sampai kapan YouTube ini eksis. Google sampai kapan kan dari dulu search engine rajanya Yahoo, bisa beralih ke Google. Media sosial begitu juga, bisa berubah kapan saja. Kita menyesuaikan.
Oke, jadi dari buat video itu, nah sekarang sudah menghasilkan nih. Kira-kira dari menghasilkan itu, abang enjoy nggak dari syuting video itu akhirnya menghasilkan gitu? Ya alhamdulillah. Kita buat video, edit video, senang, dapat ada respon juga dari YouTube. Alhamdulillah bonusnya. Gitu kan. Awal buat video nggak tahu pun ada monet, gitu. ada udah buat di Cina berapa video subscribernya ada naik dah 800 subscriber. Tiba-tiba ada kawan orang Aceh hubungi ke Cina, bang, video udah rame yang nonton tuh, bisa monet. Apa itu monet? Itu pulang nanti kita mau pi ya, pulang lah diajarin gini bang, gini nanti abang masukin nomor rekening, nanti ke bank verifikasi print gitu, pokoknya ikuti prosesnya. Nanti ini abang udah bisa nih monet. Maksudnya kalau udah memenuhi angkanya, limitnya, akan direct ditransfer itu gitu. Pas nggak mikir itu, cuman have fun aja, buat aja. Akhirnya terima ini pertama revenue pertama. Oh alhamdulillah seru juga ya, makin semangat buat lagi. Jadi itu bukan sebenarnya awal buat itu bukan tujuan awal, tapi alhamdulillah rupanya begini, menghasilkan rupanya. Ada jalan, ayo rezeki alhamdulillah. Itu berapa lama tuh dari proses buat video pertama sampai monet? Saya ambil terima transferan pertama dari YouTube itu sekitar pertengahan 2017. Mulai 2016. Mulai awal 2016. Gitu. Karena bisa monet pun awal 2017. Saya buat setting monetize-nya. Oh gitu. Dan awalnya pun nggak sadar kan yang dikasih tahu sama kawan. Iya, nggak sadar juga, ada setahun main nggak sadar. Ini lucu juga tuh ya. Bisa nggak sadar dapat monetisasinya juga. Oke, sekarang dari YouTube lagi nih pembahasannya. Baru pulang dari Turki. Itu dari Turki itu dari bagian dari rencana YouTube juga emang atau sudah di list? Tujuan selanjutnya itu adalah Turki, atau emang setiap tahun emang ada destinasi yang wajib dikunjungi? Itu penghasilan dari YouTube juga atau gimana? Ya alhamdulillah, kalau ada kesempatan kan ada kawan share, ini ada tiket bagus nih harganya ke Turki. Oh berawal dari itu. Bismillah lah, oh iya. Yang mana nih peraturannya? Pelajari, oh ada karantina, ada ini, ada tes ini. Betul lah. Lagi pula lira sedang bagus harganya. Bismillah berangkat aja. Nanti siapa tahu bisa buat konten sana. Fun jalan-jalan ya. Pengen sih sebenarnya targetnya pengen nge-share tentang Muslim di seluruh dunia, itu target pertama. Mau ada Covid ya, jadilah tentang Aceh aja dan sekitarnya, seputaran budaya dan kuliner. Sebenarnya pengen ke Thailand Selatan, ke Myanmar saya pengen juga melihat dari Muslim Cina itu semangat. Apalagi pengen ke India, ke Pakistan, pengen lihat lah di sana. Pengen buat konten sebenarnya tentang itu, kan kendalanya Covid. Mudah-mudahan lah selesai Covid ada rezeki bisa kita keliling gitu. Berarti emang abang fokusnya ingin tema-tema seperti itu, yang budaya Islam di luar negeri. Udah Covid ya. Apa yang bisa kita buat? Pokoknya jangan vakum ya. Bismillah, gerak aja. Bismillah aja. Oke, sekarang yang balik lagi yang tadi itu UMKM tuh. Abang syuting UMKM tuh gimana prosesnya? Harus pergi langsung ke tempat atau WA dulu atau gimana? Kebanyakan sambilan jalan-jalan keliling, kita lihat, oh iya, ini kayak menarik. Terus terpikir juga, dulu pernah kesini. Oh, masalahnya balik lagi. Minta izin buat konten. Dan alhamdulillah 80% dari yang kita survei keliling itu jadi kontennya. Ya, selebihnya ya dihubungi, ada yang minta promosi juga gitu kan. Kalau takuti endorse gitu kan. Iya, ada juga yang konten surprise lagi. Pokoknya kalau jalan-jalan kamera selalu standby. Gitu. Bisa jadi konten, bismillah aja. Semoga mudah-mudahan jadi. Karena kalau kita pengen jadi konten, belum tentu jadi juga kan, ada prosesnya kan. Betul. Editannya semua. Berarti ketika ambil video di UMKM itu ada yang nolak, atau ketika prosesnya ada yang pernah nolak nggak gitu? Pertanyaannya baik-baik ya. Tanya ini gimana jadi konten? Aduh, kami nggak enak. Iya, biasanya kalau Aceh agak susah dikit. Iya, tapi alhamdulillah 90% orang Aceh sesuai ekspektasi. Welcome. Kita lihat juga tempatnya kan. Pasti ada yang pernah gitu ya. Nggak mau diliput, nggak mau pernah. Kita maklum juga, tapi nggak banyak. Paling 10%. Ada dari 10 tempat paling satu yang ini agak nolak ya. Iya, alhamdulillah, tapi kebanyakan senang. Bahkan ada yang minta makasih ya. Bahkan sebelumnya ada yang minta tadi kan, yang suruh dalam tanda kutip endorse gitu ya, suruh datang untuk ngeliput gitu ya. Ada juga. Oke.
sekarang kita bahas tentang algoritma nih. YouTube ke depan gimana menurut abang nih? Akan tetap seperti ini, mempertahankan budayanya seperti bahwa upload video itu harus watch time-nya harus lama, atau gimana menurut abang? Itu bagian dari proses kreatif juga, nggak bisa diprediksi kalau menurut abang. Nggak bisa saya prediksi. Pokoknya setiap ada pembaruan peraturan selalu ada pemberitahuan. Kalau dikirim via email ini ada yang baru. Terus kalau misalnya ada pelatihan upgrade ada juga kursus online-nya. Hanya konten kreator terpilih saja juga mungkin yang menerima emailnya. Kita bisa ikuti. Kalau dulu kan ada ada pertemuan lah di Jakarta kan, youtuber ya betul. Terkendala COVID sekarang kan udah banyak daring online, jadi masih ada sampai sekarang kan ya, kawannya lebih luas kalau online. Ikut itu ilmunya diberikan oleh youtuber yang handal juga. Udah ada lisensi youtuber Indonesia gitu, yang udah keren-keren lah. Ngomongin soal itu, siapa sih inspirasi abang buat video? Jadi sebelumnya emang ada seseorang yang pengen buat video yang kayak gini atau enggak, gimana? Ya ada. Awal-awalnya YouTube suka nonton Casey Neistat, Amerika. Bagus konten vlog dia. Dia menarik ya, pengambilan gambarnya, transisi ngeditnya bagus. Dia ngedit sendiri ya. Setelah itu sesuai konten sekarang ya, saya lebih suka nonton Mark Wins. Mark Wins, Trevor James, Food Ranger. Kemudian ada YouTuber baru juga di Cina, Lizici. Dia bagus pengambilan angle-nya, ya buat tentang kehidupan sehari-harinya, nge-share budaya Cina juga, suka, itu bagus videonya, saya nonton juga. Kalau Indonesia overall ya bagus-bagus, yang udah top tuh keren. Berarti lebih ke vlog, konten-konten makanan gitu ya yang abang ikuti gitu ya, inspirasinya. Selebihnya nonton juga, inspirasi bisa datang dari mana aja. Dari siapa saja. Terutama yang budaya-budaya gitu ya, yang suka budaya Islam gitu ya. Oke, ke depan kira-kira akan ada konten apa lagi nih di YouTube channel abang? Itu surprise. Surprise ya. Mudah-mudahan bisa terus konsisten, bisa terus berbagi, dan semoga saja bermanfaat ya. Allah yang kasih jalan, Allah yang mudahkan, mudah-mudahan dimudahkan gitu ya. Kita manusia berikhtiar semaksimal mungkin ya. Abang syuting tuh sendiri atau ada yang bantu sekarang? Dulu awal-awal gimana? Ya awal-awal syuting sendiri, edit sendiri semua. Yang di Cina tuh berarti full semuanya sendiri? Iya. Sekarang dibantu teman untuk syuting, untuk reviewnya dibantu. Kalau angle footingnya banyak saya ambil sendiri juga. Tapi kalau ngedit full sendiri. Gitu. Susah cari editor sih. Agak susah ya. Kalau ada link editor, mohon infonya dong teman-teman. Saya lagi cari editor juga. Itu juga karena emang proses yang paling lama dalam sebuah kreatif itu editor emang kan. Bisu capeknya juga berjam-jam duduk ketika ngedit itu. Dari ngedit abang lama nggak? Dari seminggu tuh berapa lama biasanya ngedit? Tergantung video bisa. Dulu awal-awal di Cina bisa 4-5 hari, bahkan seminggu kan. Terus saya atur jadwal biar lebih rajin lagi, 3 hari itu atau 4 hari, maksimalnya 4 hari. Setelah di sini alhamdulillah komputer udah upgrade juga, bisa 3 hari paling lama. Kalau udah duduk kan, kadang bisa hari ini shoot, besok upload, itu kebanyakan. Kalau saya atur jadwalnya bagus ya, nggak bentrok dengan kegiatan lain. Tapi kalau ada kegiatan lain nggak terganggu 2 hari, 3 hari. Biasa hari ini syuting sekarang saya usahakan bisa 1 hari, ngedit 1 hari. Jadi bisa 1 hari maksimal. Tergantung ini juga alatnya juga, kesempatan juga. Lagi ngedit ada aja halangan, susah juga kan. Jadi kita harus buat jadwal. Paling enak ngedit itu pada subuh. Pada subuh. Satu, setelah zuhur satu. Kalau sebelum zuhur saya tidur biasa. Ya, itu refresh ya. Pada subuh dulu ngedit sampai jam 10. Tidur bentar, habis zuhur ngedit lagi. Sorry kalau ada waktu ngedit bentar. Kalau malam kurang bagus sih ngedit. Oke, berarti dari seminggu sekarang difokuskan 1 hari ngedit. Kalau ada konten langsung ngedit, gatal tangan. Ngedit itu seperti main game juga ya. Sudah biasa tapi tiba-tiba kok nggak. Lama-lama enak juga ya, main game lah. Abang selain nge-YouTube ada kesibukan lain? Ada macam-macam. Pekerjaannya apa sebenarnya nih? Yang selain YouTube, karena kan pasti YouTube itu sampingan lah, bukan pekerjaan utama. Pekerjaan utama apa nih? Menjaga salat 5 waktu. Jamaah di masjid. Iya pasti. YouTube hanya selingan. Nggak mesti profesinya. Profesinya selain YouTube
Atau itu memang full time YouTube? Ya, kalau sekarang kan sibuk nge-YouTube, yang lain freelance. Oh gitu. Ambil. Memang lebih fokus ke freelance gitu. Ya, langsung masih bebas sih sekarang, kedepannya ya apa yang takdirkan Allah, kita berusaha ya. Oke, lanjut lagi nih Bang. Soal makanan nih, kenapa Abang milih dari sekian banyak niche dalam YouTube, Abang pilih makanan gitu sebagai prioritas? Rata-rata hampir video Abang tuh tentang makanan gitu kan, kenapa tuh? Ceritanya dari di Wuhan dulu. Video kan niche-nya banyak, travel, macam-macam, apa yang bisa saya jadikan konten jadi konten. Salah satunya ada makanan. Kemudian lanjut lagi travel ini, saya buat makanan lagi. Saya lihat di algoritmanya, ya makanan lumayan nih, ada review, coba-coba review juga. Oh apa orang tertarik nih, saya coba lagi. Oh iya, ada yang suka, ada yang nggak suka, coba lagi. Akhirnya seru juga nih, kalau makanan kayaknya banyak yang bisa di-share. Pas pulang ke sini coba-coba juga share makanan tentang daerah sendiri. Oh menarik juga, orang penasaran. Udah, karena yang minta banyak, ada Bang buat lagi, ini lagi, jadi semangat. Pas di-share ada yang nonton, semangat tuh. Jadi buat selama masih ada yang mau nonton, ya apa salahnya kita share lah. Karena value kan, kayak Abang bilang tadi ini, bahwa makan itu ya semua kebutuhan kan, pasti orang pasti butuh makan. Belum terima deh. Bahkan pemimpin pun sekarang buat video tentang makanan juga kan gitu ya. Itu karena makanan itu filosofinya banyak, budaya masuk, semua ada. Budaya masuk, kemudian nilai-nilai leluhur juga ada di situ ya. Ada di situ kan. Penggerak, salah satu penggerak ekonomi. Kemudian perputaran uang yang paling banyak di dunia ada di food and beverage. Nomor 1. Nomor 2 kalau nggak salah saya farmasi, kemudian fashion dan lain-lain. Jadi orang pasti kalau nomor 1 emang food and beverage. Jadi orang pasti nggak akan jauh-jauh dari situ kan. Video yang akan dilihat, akan ditonton pasti tentang makanan gitu kan, karena kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Oke nih Bang, makasih udah mau mampir ke podcast yang panas ini ya. Terima kasih juga sudah diundang, senang sekali bisa berada di sini. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan saya banyak juga belajar dari Bang Hekal. Ya, sama-sama lah, tapi saya lebih banyak belajar ya antum nih. Ya jauh lah perbedaannya, tapi kita sama-sama lah ya. Masih perlu banyak belajar banyak sekali. Rencana ada syuting minggu nih Bang? Insyaallah, kalau nggak hujan, kalau hujan tak buat konten tentang hujan. Berarti itu emang udah rutin ya, di list tiap minggu harus ada gitu. Harus ada targetnya. Besok baru upload gitu. Pokoknya seminggu syuting, seminggu besok langsung upload, atau seminggu harus 2 kali syuting. Biasa dalam paling sanggup ada berapa? Syuting, ada konten. Biasanya target paling minimal seminggu sekali. Kadang ada seminggu 2 kali. Ada juga yang sampai 3 kali. Fullnya berarti udah maksimal 3 kali gitu berarti. Sebulan kurang lebih 6 sampai 8 konten lah. Jadi rutin lah, nggak seminggu pernah ada. Saya usahakan untuk bisa konsisten. Pernah ada yang absen gitu selama seminggu? Karena ada halangan mungkin nggak? Emang harus ada? Alhamdulillah ada sih, paling nanti ada hari raya ya kita istirahat kan. Kalau belum puasa kemarin nggak selalu saya porsi juga. Ada waktu selang ya gitu ya. Syuting kan namanya, belum puasa udah syuting setahun, belum puasa relax aja. Nggak usah capek-capek. Iya betul. Oke lah Bang, makasih sudah mau datang ke sini. Sama-sama. Kita jumpa di lain waktu nanti, di lain kesempatan, di tempat yang berbeda. Pengen banget nih syuting sama Bang Hanif suatu hari ya, tentang makanan juga, tentang UMKM. Karena kita bergerak di situ juga salah satunya kan. Oke Bang, kita tutup pertemuan kita dengan bersama membaca Alhamdulillah.